Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Husaini. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penyesuaian impedansi dan contoh soalnya, yaitu penyesuaian impedansi bentuk L. Penyesuaian ini merupakan bentuk penyesuaian yang paling sederhana, merupakan dasar dari penyesuaian impedansi bentuk L ini. Dan bentuk T dan bentuk V sebagai dasarnya. Nah, impedansi hanya komponen resistif apabila resistansi sumber lebih kecil daripada resistansi beban, maka bentuk EMC-nya adalah L kanan. L kanan ini memiliki dua kemungkinan konfigurasi, yaitu bersifat low pass dan high pass. Yaitu yang low pass, induktansi atau L terhubung seri dengan resistansi sumber, dan kapasitif ini terhubung paralel dengan resistansi beban. Kalau yang high pass, kapasitif ini terhubung seri dengan resistansi sumber, dan induktansi ini terhubung paralel dengan resistansi beban. Apabila resistansi sumber lebih besar daripada resistansi beban, maka IMC L kiri. Sama seperti sebelumnya, ada low pass dan high pass. Kalau misalkan berbentuk L kiri, si kapasitif ini terhubung paralel dengan resistansi sumber, induktansi ini terhubung seri dengan resistansi beban. Kalau misalkan berbentuk bersifat high pass, induktansi terhubung paralel dengan resistansi sumber, kapasitif terhubung seri dengan resistansi beban. Berikut adalah rumus yang mesti dipakai, yaitu Q faktor kualitas seri atau sama dengan kualitas paralel sama dengan akar dari rangkaian paralel dibagi dengan rangkaian sumber dikurangi 1, atau untuk mencari QS-nya, rektansi sumber dibagi dengan resistansi sumber. Kalau misalkan untuk kualitas paralelnya, mencarinya dengan resistansi paralel dibagi dengan rektansi paralel. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian IMC berbentuk T dan bentuk P. Yang pertama ini bentuk T. Untuk mencari T, bentuk T ini yaitu menggunakan RV atau resistansi virtual, yang sebagaimana RV ini bisa sebagai resistansi sumber dan atau menjadi resistansi beban. Nah, ditentukan harus lebih besar dari RS maupun RL dan dihitung berdasarkan Q yang diinginkan. Untuk mencari Q ini sama dengan akar dari RV per R kecil dikurangi 1. R kecil pilih yang lebih kecil, entah itu RS atau RL. X1 dan XP1 menyepadankan RS dengan RV. XC2 dan XP2 menyepadankan RV dengan RL. XP1 dan XP2 dapat digabungkan menjadi satu komponen. Nah, langsung ke soalnya. Di sini mendapatkan soal rancanglah 4 kemungkinan konfigurasi IMC bentuk T untuk menyepadankan RS 10 ohm dan RL 50 ohm dengan Q-nya di sini 10, tapi sesuai arahan diganti dengan 2 digit NIM terakhir. Maka dapat dilihat seperti ini. NIM saya digit terakhirnya 39 dengan frekuensi 500 MHz. Nah, untuk mencari RV ini menggunakan rumus Q kuadrat sama dengan RV bagi R kecil dikurangi 1. Atau karena RV-nya belum diketahui, maka yang dicari itu RV sama dengan Q kuadrat ditambah 1 dikali R kecil sama dengan 39 kuadrat ditambah 1 kali 10 sama dengan 1531 ohm. Nah, kemungkinan 1 yaitu berbentuk low pass dan low pass. Kiri kanan berbentuk low pass. Untuk mencari rektansi C1 sama dengan Q dikali RS sama dengan Q-nya 39, RS rektansi sumbernya, resistansi sumbernya yaitu 10 ohm sama dengan
390. Nah, untuk mencari nilai L-nya yaitu menggunakan XC1 dibagi 2pi kali frekuensi sama dengan 390 per 2pi kali 5 kali 10 pangkat 8 atau sama dengan hasilnya yaitu 1,24 kali 10 pangkat min 7 Henry. Dan untuk mencari XP1-nya, rektansi paralel 1, yaitu RV per Q sama dengan 1531 dibagi 39 sama dengan 39,25. Untuk mencari nilai kapasitornya, yaitu 1 per 2pi kali F kali XP1. XP1 yang didapatkan dari sini. 1 per 2pi kali 5 kali 10 pangkat 8 dikali 39,25 sama dengan 8,10 pikofarad. Dan untuk mencari XC2 yaitu Q sama dengan RL, yaitu resistansi beban, sama dengan 39 kali 50 sama dengan 1950. C-nya, untuk mencari C-nya, nilai rektansi pada kapasitifnya atau C pada kapasitifnya yaitu XC1 per 2pi kali F, yaitu 1950 per 2pi 5 kali 10 pangkat 8, yaitu 6,2 kali 10 minus 7 Henry. Mohon maaf, ini seharusnya Henry. Dan untuk XP2-nya yaitu RV per Q 1531. RV berasal dari sini dibagi dengan 39, yaitu dibagi dengan Q, yaitu hasilnya 39,25, yaitu untuk mencari nilai L pada paralel XP2 yaitu 1 per 2pi kali 5 kali 10 pangkat 8 kali 39,25 sama dengan 8,10 pikofarad. Dan dapat digambarkan seperti ini. Sebentar. Ini sumbernya. Itu. Terus ini resistansi sumber. Dan ini resistansi beban. Dan selanjutnya untuk merangkai induktansinya. Seperti ini. Dan di sini. Nah, untuk mencari nilai kapasitifnya yaitu ini. Geser sedikit. Berikan nilai kapasitor. Dan ini untuk RV-nya. Untuk kapasitif yang keduanya yaitu di sebelah sini.
untuk kita hubungkan. Itu hubungkan dari setiap komponen. Oke. Sambungkan kembali, dibuat sedemikian rupa agar pas. Lalu pasangkan groundnya di setiap masing-masing komponen yang paling bawah itu, lalu beri nama yaitu sebagai RS, dan ini sebagai L nya. Oke, L1 tetap ya. Ini C1, pasangkan nilainya yaitu 10 ohm. Yang di sini pasangkan nilai untuk rangkaian resistansi bebannya 50 ohm dan RV-nya tadi sebesar 1531 ohm. Oke. Nah, dapat dilihat untuk rangkaian L-nya yaitu bernilai 10,7 Henry. Kita copy. Dan untuk nilai kapasitifnya yaitu 8,10 picofarad, dan kita lihat di nilai X-nya 6,2 kali 10⁻⁷, sama seperti yang tadi itu nilainya. Karena terlalu panjang, maka nilainya akan over. Dan untuk L-nya yaitu 8,10 picofarad. Oke. Ini adalah merupakan bentuk kemungkinan pertama pada soal nomor 1 rangkaian T. Selanjutnya untuk kemungkinan kedua yaitu berbentuk low pass dan high pass. Kita cut dulu agar lebih enak lihatnya. Karena tadi ada nilainya yang sangat jauh ya,
Maka dari itu nanti akan dibuat ulang lagi agar terlihat lebih nyaman. Oke. Kita lanjut dulu untuk pembahasan kemungkinan kedua, yaitu low pass dan high pass. Nah, untuk mencari XC1 sama dengan kita dapat dari hasil perkalian Q kali RS, yaitu resistance sumber, yaitu Q-nya sebagai 39 kali 10, yaitu 390. Untuk mendapatkan nilai L-nya, yaitu XC1 per 2Pi kali F, sama dengan 390 per 2Pi kali 5 kali 10 pangkat 8, yaitu 1,2 kali 10 pangkat minus 7 Henry. Dan untuk XP1-nya dapat didapatkan dari hasil pembagian RV per Q, yaitu 1531 per 39 sama dengan 39,25. Untuk mendapatkan nilai C-nya ini didapatkan hasil dari 1 per 2 Pi kali F kali XP1 sama dengan 1 2 Pi dikali 5 kali 10 pangkat 8 kali 39,25 sama dengan 8,10 picofarad. Nah, untuk bentuk kemungkinan kedua ini, yaitu perbedaannya yaitu menggunakan high pass. Sama saja seperti yang sebelumnya, XC2 sama dengan Q kali RL, hanya saja di sini tuh menggunakan RL, yaitu RL-nya sebesar 50, Q-nya tetap 39, menjadi hasil pengaliannya yaitu 1950, C-nya C1 per 2 Pi kali F, 1950 per 2 Pi kali 5 kali 10 pangkat 8, yaitu 6,2 kali 10 pangkat minus 7 Henry. Dan untuk SP2 RV per Q sama dengan 1531 per 39 sama dengan 39,25. L-nya yaitu 1 per 2 Pi kali F kali XP2, itu hasil dari ini. 1 per 2 Pi kali 5 kali 5 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 39,25 sama dengan hasilnya sama kayak nilai C ini. Hanya saja ini harusnya F dan ini Henry. Oke. Kita bentuk rangkaiannya di yang tadi, yaitu menggunakan bentuk kedua, yaitu tetap nilai dipasang agak jauh karena takutnya nilainya tidak terlihat dengan jelas kayak yang tadi. Misalkan resistifnya, terus untuk resistansi beban RV-nya di sini, dan terus kapasitifnya, dan untuk resistansi bebannya sini. Kita hubungkan terlebih dahulu menggunakan pensil. Disimpan agak lebih jauh karena nilai menggunakan NIM saya
bisa dibilang kompleks gitu untuk satuannya. Ini pasangkan groundnya dan hubungkan seperti tadi. Pasangkan groundnya, mohon maaf. Oke, setelah dibuat, masukkan nilai-nilai yang tadi, yaitu masukkan nilai resistansi ininya 50 ohm, resistansi beban, dan untuk RF nya yaitu 1531 ohm. Nah, untuk mendapatkan nilai L nya itu 1,2 kali 10 pangkat minus 7 Henry. Nah, untuk kapasitifnya dapat dilihat 8,10 picofarad. Untuk L yang keduanya untuk nilai kapasitifnya yaitu 6, berikut adalah kemungkinan kedua, karena yang diubahnya kalau misalkan pertama yaitu kapasitifnya berada di sebelah terhubung paralel dengan RV. Kalau misalkan kemungkinan keduanya yaitu induktansi yang terhubung dengan RV dan C ini terhubung seri dengan resistansi beban. Kita kasih nama dulu RL. Gitu. Oke, selanjutnya pada kemungkinan ketiga. Pada kemungkinan ketiga juga sama, perhitungannya hanya saja perbedaannya di bentuk rangkaian. Kalau misalkan yang pertama itu low pass dan low pass, kalau misalkan yang kedua itu low pass dan high pass, kalau misalkan ketiga high pass dan low pass. Oke. Kita akan hasil XC1 ini dikalikan dengan Q kali RS yaitu 39 kali 10 390, dan untuk mendapatkan nilai C-nya XC1 dibagi dengan 2pi kali F itu 390 dibagi dengan 2pi kali frekuensinya yaitu 5 kali 10 pangkat 8 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 7 Henry Pico. 1,28 kali 10 pangkat minus 7 farad. Dan untuk XP1-nya pada rangkaian paralelnya yaitu RV dibagi dengan Q yaitu 1531 dibagi dengan 39 sama dengan 39,25, maka hasil penjumlahan untuk mendapatkan nilai L-nya yaitu 1/2pi kali F kali XP1 1 sama dengan per 2pi 5 kali
5 kali 10 pangkat 8 kali 39,25 sama dengan 8,1 picohenry. Dan untuk XC2-nya yaitu Q kali RL sama dengan 9 kali 50 1950, L-nya XC1 per 2Pi F 1950 per 2Pi kali 5 kali 10 pangkat 8 sama dengan 6,2 kali 10 pangkat minus 7 Henry. Dan untuk XP2 nya yaitu XP per Q bisa didapatkan dari nilai yang sama seperti XP1 yaitu 39,25 sama dengan ini kurang terlihat 1 per 2Pi kali F XP2 sama dengan 1 per 2Pi kali 5 kali 10 pangkat 8 kali 39,25 sama dengan menghasilkan 8,10 picofarad. Nah, untuk kemungkinan ketiga rangkaiannya ada yang diubah, yaitu nilai kapasitif dan induktansinya yang berbeda. Nilai kapasitif ini menjadi di sini. Oke. Dan nilai induksinya atau L-nya berada di sebelah terhubung seri dengan rangkaian beban. Sambungkan rangkaiannya dengan rangkaian yang sebelumnya yang telah diubah. Nilai C-nya sama dengan dapat dilihat yaitu 1,24 kali 10 pangkat minus 7 farad. Dan untuk nilai L-nya yaitu 8,10 picohenry. Untuk mencari nilai C yang terhubung paralel dengan RV atau RV ini bisa dikatakan mengganti rangkaian sumber yaitu 8,10 picofarad. Dan untuk nilai L ini dapat dilihat sama seperti sebelumnya yaitu 6,2 kali 10 pangkat minus 7 Henry. Beginilah kemungkinan ketiga yang berubahnya, yaitu penempatan kapasitor yang terhubung paralel dengan resistansi beban menjadi induktansi yang terhubung dengan resistansi beban, dan kapasitif ini terhubung seri dengan resistansi sumber. Dan untuk sebelah kirinya yaitu kapasitifnya ini terhubung paralel dengan resistansi sumber atau RV yang sebagai pengganti resistansi sumber, dan induktansinya terhubung seri dengan resistansi beban. Ini adalah kemungkinan ketiga. Selanjutnya untuk kemungkinan keempat itu berbentuk high pass dan high pass, yaitu C1 sama dengan Q kali RS sama dengan 39 kali 10 sama dengan 390 sama seperti sebelumnya. XC1 per 2 Pi F sama dengan 390 bagi 2 Pi kali 5 kali 10 pangkat 8 sama dengan 1,24 kali 10 pangkat minus 7
farad. Dan untuk L-nya yaitu 1/2V kali F kali XP1 sama dengan 1/2V kali 5 kali 10 pangkat 8 kali 39,225 sama dengan 8,10 picohenry. Mohon maaf, ini banyak salah satuan. C-nya yaitu untuk mencari XC2 yaitu sama seperti sebelumnya, hanya saja ini menggunakan resistansi beban yaitu Q kali RL sama dengan 39 kali 50 sama dengan 6,2 kali 10 pangkat minus 7 farad. Dan untuk XP2 nya yaitu menggunakan RV sebagai resistansi sumber sama dengan Q RV per Q sama dengan 1531/39 sama dengan 39,25. Mencari nilai L sama seperti sebelumnya, L 2Pi F XP per kali XP2 sama dengan 2Pi dikali 5 kali 10 pangkat 8 dikali 39,25 menghasilkan 8,10 picohenry. Maka bentuk rangkaiannya diubah menjadi yang ini, yang sebelah kanan ini menjadi tetap, tetapi sebelah kiri ini akan menjadi berubahnya yaitu induktansinya terhubung paralel dengan RV dan C ini terhubung dengan resistansi beban. Mari dihapus dulu, kita hilangkan induktansinya terhubung dengan paralel. Kita sambungkan. Nilainya tetap sama apabila yang sebelah kanan, hanya saja nilai yang kiri juga nilainya tetap sama. L-nya itu jadi 8,1 picohenry dan untuk C-nya menjadi 6,2 10 pangkat minus 7 farad. Ini adalah merupakan kemungkinan rangkaian keempat, yaitu berbentuk high pass dan high pass. Selanjutnya kita akan meneruskan soal yang kedua, yaitu rancanglah 4 kemungkinan konfigurasi EMC bentuk V yang menyepadankan RS 100 ohm, RL-nya 1000 ohm dengan faktor kualitas Q sama seperti sebelumnya, itu menggunakan NIM 39 dan frekuensinya 500 MHz. Sebelumnya kita ulas sedikit. Untuk bentuk V ini menggunakan RV sama seperti bentuk T yang ditentukannya harus lebih kecil dari RS maupun RL dan dihitung berdasarkan Q yang diinginkan. Kalau misalkan bentuk T ini menggunakan R kecil, kalau di bentuk V ini menggunakan R yang paling besar, yaitu salah satu antara RL atau RS, dan tidak di bawah tetapi di atas, dikurangi 1 sama seperti sebelumnya. Untuk mencarinya, XC1 dan XP1 menyepadankan RS dengan RV, dan XC2 dan XP2 menyepadankan RV dengan RL. XC1 dan XC2 dapat digabungkan menjadi satu komponen. Penyelesaiannya sama seperti sebelumnya, itu mencari nilai RV dulu. Untuk mencari nilai Q kuadrat sama dengan RV per
R besar dikurangi 1. Nah, karena RV yang ditanyakan menjadi Q2 ditambah 1 dikali R besar. Di sini banyak kesalahan gitu, harus hati-hati karena ini ditambah. Jadi 39 kuadrat ini dijumlahkan terlebih dahulu, dan 1 kali 1000 ini dijumlahkan terlebih dahulu baru dijumlahkan menjadi hasilnya 2521 ohm. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu low pass dan low pass. Untuk mencari berbentuk low pass ini, XC1 sama dengan Q kali RV sama dengan 39 dikali 2, 2521 sama dengan 98.319. Dan untuk mencari nilai L-nya, XC1 per 2 Pi kali F, yaitu 98.319 per 2 Pi kali 5 kali 10 pangkat 8, karena frekuensinya 500 MHz, yang berarti sama dengan hasil penjumlahannya 3,129 kali 10 pangkat minus 5 Henry. Dan untuk XP-nya yaitu RS, resistansi sumber dibagi dengan Q. RS-nya 100, Q-nya 39 menjadi 2,56. Untuk mencari nilai C-nya itu 1 per 2 Pi kali F kali XP1. 1 per 2 Pi kali 5 kali 10 pangkat 8 dikali 2,56 sama dengan 1,24 kali 10 pangkat 10 farad. Dan untuk mencari XC2-nya dapat didapatkan hasil dari perkalian Q kali RV sama seperti sebelumnya. Untuk mencari L-nya yaitu XC2 per 2 Pi kali F 98.319 per 2 Pi kali 5 kali 10 pangkat 8 kali 3 kali sama dengan 3,129 kali 10 pangkat minus 5 Henry. XP2 ini sama dengan didapatkan dari RL rangkaian beban dibagi dengan Q. Rangkaian bebannya 1000 ohm per 39 sama dengan 25,64. XC-nya untuk mendapatkan nilai C 1 per 2 Pi kali F kali XP2 sama dengan 1 per 2 Pi kali 5 kali 10 pangkat 8 kali 25,64. Hasilnya menjadi 1,24 kali 10 pangkat minus 11 farad. Nah, bentuk rangkaiannya kali ini berbeda, maka kita hilangkan dulu rangkaian sebelumnya. Bentuk rangkaiannya karena berbentuk V, jadi untuk awalnya di sini, dan untuk induksinya di agak merenggang sedikit jauh karena takutnya nilainya tadi ada yang 10 pangkat sekian. Masukkan induktansinya terhubung seri dengan rangkaian RV atau bisa jadi rangkaian sumber. Kita
pindahkan lebih jauh agar muat. Lalu hubungkan subkomponen dengan komponen lainnya. Komponen satu dengan komponen lainnya dihubungkan. Kita ubah nilai RS-nya. RS-nya yaitu menjadi 100. Dan untuk RL-nya ubah menjadi 1000. Oke. Untuk RV-nya sama dengan 2521 ohm. Ini RV. Nilai C-nya dapat dilihat yaitu 1,24 kali 10 pangkat 7. Sebentar agar lebih terlihat enak kelihatannya. Oke. Dan untuk nilai L-nya sama dengan dapat dilihat 3,129 kali 10 pangkat 5 Henry. Oke. Untuk L yang satunya lagi terhubung cari dengan RV. Ini sama. Dan untuk C-nya yaitu 1,24 kali 10 pangkat minus 11. Ini adalah bentuk kemungkinan pertama untuk rangkaian berbentuk V. Dan kita lanjut ke kemungkinan kedua, yaitu berbentuk low pass dan high pass. Karena yang sebelumnya itu berbentuk low pass dan low pass, maka kemungkinan keduanya yaitu sebelah kanannya ini low pass dan sebelah kirinya high pass. Penyelesaiannya sama, yaitu XC1 sama dengan Q kali RV sama dengan 39 kali 2521 sama dengan 98.319. L-nya 9.000 XC1 per 2V kali F 98.319 per 2V kali 5 kali 10 pangkat 8 sama dengan 3,129 kali 10 pangkat minus 5 Henry. Dan untuk XP1 nya yaitu RS per Q yaitu 100 bagi 39 2,56. Untuk mencari nilai C nya yaitu 1 dibagi dengan
2pi kali 5 kali 10 pangkat 8 dikali 2,56 sama dengan 1,24 kali 10 pangkat 10 minus 10 farad. Mohon maaf salah. Satuan yaitu untuk XC2 sama dengan Q kali RV sama dengan 39 kali 25 2521 sama dengan 98.319. Itu untuk mencari nilai C-nya 98.319 dibagi dengan 2pi kali 5 kali 10 pangkat 8 sama dengan 3,129 kali 10 pangkat minus 5 farad. Dan untuk mencari XP2 nya yaitu 1000 dibagi 39 RL per Q sama dengan 25,64. Dan untuk mencari nilai L nya 1 per 2pi kali F kali XP2 sama dengan nilai hasilnya 1,24 kali 10 pangkat minus 11. Ini untuk kemungkinan keduanya. Yang diubahnya itu karena di sebelah kanannya low pass dan sebelah kirinya low pass, maka yang diubahnya itu sebelah kanan kirinya ini. Sebelah kirinya, maka induktansinya terhubung paralel dengan resistansi beban dan kapasitif terhubung seri dengan RV. Bukan secara dapat dilihat nilai L dan C di sini sama, namun perubahan beda angkanya itu dan beda posisinya. Sedangkan kalau C ini 3,129 kali 10 pangkat minus 5 farad, maka masukkan nilai ini 3,129 kali 10 pangkat minus 5 farad. Untuk L nya 1,24 kali 10 pangkat minus 11 Henry. Ini merupakan bentuk keduanya, kemungkinan kedua. Tuh. Yang di sininya low pass bentuk kanan dan sebelah kiri sebelah kirinya berbentuk high pass. Selanjutnya ke bentuk ketiga. Kemungkinan ketiga yaitu dibalik tadinya yang sebelah kanannya low pass menjadi high pass dan sebelah kirinya dari high pass menjadi low pass dibalik. Untuk penyelesaiannya XC1 sama dengan Q kali RV kali sama dengan 39 kali 2521 sama dengan 98.319. Untuk mencari nilai C-nya XC1 dibagi dengan 2pi kali 5 kali 10 pangkat 8 sama dengan 3,129 kali 10 minus 5 Henry. Untuk XP-nya yaitu RS resistansi sumber dibagi dengan Q itu 2,56. Untuk L-nya 1 dibagi
2pi kali 5 kali 10 pangkat 8 dikali 2,56 menghasilkan 1,24 kali 10 pangkat minus 10 farad. Untuk XC2 nya Q kali RV sama dengan 39 dikali 2521 98.319. Untuk mencari nilai L nya XC2 dibagi dengan 2pi kali F 98.319 per 2pi kali 5 kali 10 pangkat 8 sama dengan 3,129 kali 10 pangkat minus 5 Henry. Dan untuk C nya didapatkan dari, untuk mendapatkan C ini didapatkan XP2 yaitu RL per Q, resistansi beban dibagi dengan Q nya yaitu 1000 dibagi 39 sama dengan 25,64. Untuk C nya 1 per 2pi kali F kali XP2 1 per 2pi kali 5 kali 10 pangkat 8 dikali 25,64 sama dengan 1,24 kali 10 minus 10 pangkat minus 11 farad. Maka yang diubah ini dibalik induktansinya menjadi terhubung paralel dengan resistansi sumber, sedangkan kapasitifnya terhubung seri dengan RV atau sebagai resistansi beban. Dan untuk yang sebelah kiri yaitu terhubung seri dengan RV itu adalah induktansi, dan untuk terhubung paralel dengan RL yaitu kapasitansi. Maka diubah dulu. Kemungkinan ketiga yaitu kapasitansinya terhubung seri dan terhubung seri dengan resistansi sumber, sambungkan maka ubah nilainya yaitu nilai L nya nilai C nya yaitu 3,129 kali 10 minus 5 farad. Untuk L nya 1,24 kali 10 pangkat minus 10. Untuk L di sebelah kiri sebelah kirinya 3,129 kali 10 pangkat minus 5 Henry. Dan untuk C, nilai C nya 1,24 kali 1,24 kali 10 pangkat minus 11 farad. Ini merupakan kemungkinan ketiga, yaitu bentuk sebelah kirinya yaitu high pass, dan untuk bentuk sebelah kanannya low pass. Terus untuk selanjutnya ke
kemungkinan keempat yaitu sebelah kanannya high pass dan sebelah kirinya high pass. Nah, tadi sebelumnya sebelah kanannya high pass, sebelah kirinya low pass. Sekarang kedua-duanya yaitu high pass. Untuk penyelesaiannya XC1 sama dengan Q kali RV sama dengan 39 kali 2521 sama dengan 98.319. Untuk mencari nilai C-nya yaitu XC1 per 2Pi 2Pi kali 5 10 kali 10 pangkat 8 yaitu 3,129 kali 10 pangkat minus 5 farad. Dan untuk L-nya 1 per 2 Pi kali 5 kali 10 pangkat 8 kali 2,56 sama dengan 1,24 kali 10 pangkat minus 10 Henry. Untuk XC2-nya Q dikali RV 39 kali 2521 98.319. Untuk mencari nilai C-nya yaitu XC2 bagi 2Pi kali F 98.319 dibagi dengan 2Pi kali 5 kali 10 pangkat 8 sama dengan 3,129 kali 10 pangkat minus 5F. XP2-nya menggunakan resistansi beban yaitu RL, dan RL dibagi dengan Q 1000 dibagi 39 25,64. L-nya 1 per 2Pi kali F 2 XP2 sama dengan 1 per 2Pi kali 5 kali 10 pangkat 8 kali 25,64, hasilnya sama dengan 1,24 kali 10 pangkat minus 11 Henry. Bentuknya apabila tadi sebelumnya di sebelah kanannya ini high pass, tadi di sebelumnya ini bentuk low pass, maka disamakannya yaitu kapasitifnya ditukar, makanya menjadi kapasitifnya terhubung seri dan untuk induktansinya terhubung paralel. Hubungkan pada masing-masing komponen. Hubungkan pada groundnya. Ubah nilai kapasitifnya yaitu 3,129 kali 10 pangkat minus 5. Dan untuk induknya 1,28 kali 10 pangkat minus 11 Henry. Ini merupakan bentuk keempat dari rangkaian penyelesaian bentuk Pi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.